ala nikmatillah bi ni'matil iman wal islam was sihah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sadaqallahul adzim. Yang saya hormati dan saya banggakan para calon tamu Allah yang tergabung dalam KPIHU Ar-Rahmah Muhammadiyah Kendal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada saat ini dari berbagai koordinator wilayah. Ada yang dari Bojang, dari Kaliwungu, Kendal, Melari dan Sukoharjo. Yang saya hormati Ustadz kita, pembimbing kita, beliau Bapak Haji Muhammad Farhan Tontowi yang sekarang sudah sehat kembali, alhamdulillah Ustaz. Karena nanti akan mengantar Bapak Ibu ke Tanah Suci dan doakan mudah-mudahan selalu sehat dari kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pengurus koordinator wilayah Kabupaten Kendal. Yang saya hormati juga teman-teman dari kru Ar-Rahmah KPIHU Muhammadiyah Kendal. Ada Mas Fikri, ada Mas Kevin, ada Pak Gopur, ada Mas Majid, ada Mas Ilham. Semuanya yang telah membantu terlaksananya manasik pada kali ini. Bapak Ibu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berikan nikmat dan karunia kepada kita. Termasuk Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini meskipun saya juga prihatin dan kasihan, khususnya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkebutuhan khusus. Sungguh sangat berat naik tangga sampai 3 tangga itu. Harapannya lewat Ustaz Farhan sampaikan kepada PDN agar lift segera jadi. Amin. Amin. Ini sangat berat untuk saya sampai 3 tangga itu. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, tapi bagaimana lagi? Karena ini adalah gedung kita milik kita yang seindah ini, cuma aksesnya liftnya belum jadi. Salawat dan salam ya Allah semoga selalu dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabatnya, dan tentunya untuk kita semua orang yang patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya pada siang hari ini, telah mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan dana untuk menghadiri pertemuan ini. Tapi semua itu saya yakin Allah akan berganti dengan ganti yang lebih baik, yang lebih banyak, yang lebih bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Akan kami sampaikan bahwa manasik seperti ini akan terjadi 3 kali. Ini yang pertama. Nanti ada sekali lagi di bulan, kira-kira bulan Januari. Ada lagi sebelum Januari, ada yaitu di bulan November, Januari. Kemudian yang terakhir nanti manasik bersama praktek di Semarang, di Fatimah. Itu nanti juga lebih mengenal lagi Bapak. Dan itu semua korwil nanti segera membentuk kamu dan kamu agar perjalanan kita bisa lancar dan ada yang membantu dan bisa terkondisikan sejak awal karu-karom diberi tugas, diserai tugas. Jadi tidak mendadak. Saya minta setiap korwil segera membentuk karu dan karom. Agar apa? Agar perjalanan kita semakin akrab dan semakin lancar nantinya. Bapak Ibu,
akan kami kenalkan. Aroma itu punya apa ya? Punya decline, atau punya apa kata-kata mutiara yang bisa menyentuh hati kita, perasaan dengan hati kita nanti. Berdasarkan hasil dari raker terpin yang ada di Bandungan bulan Agustus, sekarang film kita itu berbunyi untuk KPH. Kalau disampaikan KPH Ar-Rahmah Muhammadiyah Kendal, Bapak Ibu menyampaikan ikhlas, tangannya ikhlas, ikhlas atas, sabar, terus syukur, ridho, dan senang. Saya ulangi, ya. Ikhlas, sabar, syukur, ridho, dan senang. Saya ulangi. Aroma daerah Muhammadiyah Kendal. Ikhlas, sabar, syukur, ridho, orang sunnah. Alhamdulillah Bapak Ibu, semangat ya. Semangat itu pengendali Bapak Ibu ketika ada di tanah suci nanti. Ya, ada yang mau marah-marah, ada yang mau untukkan sunnah, ya. Itu nanti sebagai pengendali agar kita tidak melaksanakan hal yang tidak baik. Harus sabar, harus ikhlas, harus sabar. Makanya kita harus ikhlas, harus sabar, harus syukur, ya, harus ridho kepada Allah. Apa yang Allah berikan pada kita di tanah suci itu suatu yang terbaik bagi kita dan tidak boleh mesunang. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu agar lebih hafal. Aroma daerah Muhammadiyah Kendal. Ikhlas, sabar, syukur, ridho, orang sunnah. Menggemari ruangan ini. Kita lanjut. Sambung dengan talbiyah. Monggo 3, 2, 1. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rasanya sudah ada di depan abang Ibu melapangkan talbiyah. Baik, selanjutnya sekarang ini pelaksana haji sudah miliknya Kementerian Haji dan Umroh. Kalau disingkat oleh kementerian itu Kemen Haji, Kementerian Haji Umroh. Masa sekarang transisi, yaitu di tingkat pusat ada, wilayah daerah belum ada, masih dihandle oleh Kementerian Agama. Jadi Bapak Ibu adalah masa transisi, sehingga nanti ketika ada berbagai persoalan yang mungkin kurang begitu lancar, mohon dimaklumi. Karena penyerahan dari Kementerian Agama belum total. Sementara Kementerian Haji Umroh pun menerimanya juga belum sepenuh hati. Makanya Bapak Ibu nanti ada beberapa hal. Kemarin Bapak Ibu sudah melaksanakan yang belum punya paspor sudah paspor. Sudah paspor. Itu artinya Bapak Ibu nanti penjenengan lanjut terus. Bagi yang hal dan tertunda, segera menyelesaikan. Jangan panik, jangan khawatir. Kita akan fasilitasi bagi Bapak Ibu yang kemarin tidak berhasil paspornya, nanti akan kita bantu sampai berhasil, sampai mendapat paspor. Sebagai notok pintu untuk pemerintah Arab Saudi, ulun-ulun untuk pakai paspor itu.
paspor dipisah, visanya selesai, visa akan dikerjakan maksimal itu selesai pada bulan Syawal paspor nanti, apa visa nanti. Jadi berbeda kalau tidak mengikuti rangkaian kegiatan terus-menerus nanti akan ketinggalan. Makanya setiap ada kegiatan, permintaan dari Kemenang, dari kesehatan dan seterusnya, jadikan harus selalu patuh. Kalau tidak nanti repot sendiri. Kami membantu tentu bisa tapi susah payah. Makanya jadikan kalau ada undangan dan himbauan permintaan dicukupi. Jadi nanti Syawal itu sudah bisa. Visa itu adalah bentuk pemerintah Arab Saudi menyatakan monggo silakan masuk, ketuk pintumu saya terima, itu bisa. Jadi kalau punya paspor dan belum bisa, tidak bisa masuk. Punya visa harus paspor dulu. Makanya nanti paspornya yang belum dapat akan kami urusi sampai mendapat paspor, bisa. Kemudian yang kedua, pengajuan pelunasan. Sekarang pelunasan itu tidak bulan Ramadan, ya, tapi sekarang pelunasan itu sekitar bulan Rajab. Kalau diambil bulan Masehi, itu kata BPS, Bank Penerima Setoran, pelunasan itu dimulai bulan November Desember, yang biasanya Februari Maret. Sekarang November Desember itu pelunasan tahap 1 itu. Makanya Bapak Ibu disiapkan, ya. Boleh sekarang punya uang ditabung dulu. Boleh nanti punya pelunasan tinggal mengambil, boleh. Karena masih menunggu dari keputusan presiden. Kapan akan diputuskan biayanya berapa, itu nanti akan ada Bapak Ibu. Jadi penjelasan ini Bapak Ibu harus ketahui. Ya, jangan sampai terkendala dengan dana akhirnya tidak berangkat haji. Jangan sampai eman-eman. Ini adalah kesempatan emas bagi jenengan. Kalau ini sampai jenengan itu tidak bisa memenuhi, nanti mundur lagi. Mundur lagi itu betul-betul lebih gampang. Bisa juga lebih sulit. Yang kedua, sekarang pemerintah Indonesia itu mengajukan tambahan kuota, disetujui tambahannya 1.000. Jadi ada 221.000 tambahan kuota. Cuma disetujui 1.000. Itu nanti dibagi kota nasional. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, sekarang ini modelnya bukan model maktab khusus. Bapak kan sudah tahu. Ini nanti maktab masih didampingi oleh syarikat. Tetapi syarikat sekarang ini akan dirampingkan, disederhanakan. Kalau tahun kemarin syarikat pertama sampai 8 syarikat itu sangat sulit dan menyulitkan bagi jamaah. Tapi sekarang nanti hanya ada 2 syarikat yang menangani tentang haji, itu ada 2 syarikat. Syarikat itu adalah semacam perusahaan swasta yang menangani haji yang disahkan oleh pemerintah Arab Saudi. Itu nanti hanya ada 2, makanya agak mudah. Ya. Hanya itu yang kita sampaikan yang yang ini penting-penting. Mudah-mudahan Bapak Ibu berikut nanti Bapak Ibu menjalani tes pemeriksaan kesehatan, ini penting juga. Makanya sejak sekarang Bapak Ibu yang biasa konsumsi ngunjuk obat tensi ya diunjuk lah. Biasa obat darah itu ya. Tapi tinggi namanya Pak, gula yang paling diunjuk, kita stabil karena ada pemeriksaannya komplit, pemeriksaan komplit. Makanya jenengan sekarang harus mulai hati-hati. Setelah diperiksa dinyatakan lulus, alhamdulillah sudah dijaga sampai berapa. Karena ada ketika kita lulus, tekan Solo orang lulus. Ada. Mengapa? Karena perjalanan kira-kira 4-5 bulan itu sudah berubah kesehatannya.
dites apik tekan kono wis ora apik ya makanya dijogo. Kula nyuwun dijogo. Bagi bapak-bapak pasangan usia subur ya. Ibu-ibu maksudnya, pasangan usia subur, hati-hati jangan sampai hamil. Ya. Hamilnya nanti tambahkan berkaji ya. Nah, tapi saat ini hati-hati yang berpasangan subur, karena kalau hamil tidak bisa berangkat Bu. Pokoknya pada ngerti ini kali bapaknya harus bukan. Oh hamil sendiri. Kalau hamil nanti jadikan tertunda lagi. Ini penting ya. Jadi supaya yang masih usia subur itu dijogo, hati-hati. Jangan sampai hamil sebelum berangkat haji. Ya. Nanti akan terkendala. Yang kendala bukan pemerintahnya. Orang hamil itu terkendala penerbangannya Pak. Pesawatnya tidak mau mengangkut orang hamil. Hanya hamil yang sekian bulan yang bisa diangkut itu ada aturan. Tapi daripada repot, ya jadinya nanti kerepotan. Makanya penerbangannya tidak mau menerbangkan orang yang sedang hamil. Makanya Bapak Ibu, oleh terbang oleh setengah pun ini hati-hati supaya dijaga mulai saat ini. Matur nuwun, mudah-mudahan kata ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih jazakumullah kepada Bapak Kiai Haji Dr. Andes Mustafa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sampailah kita pada acara inti yaitu tausiah menata hati. Kepada beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Farhan Tantowi kami persilakan. Yang kabel bisa nggak Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kepareng kula matur sepisan mewakili Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Dipun utus secara formal kawula mewakili beliau Ustadz Al-Ustadz Ihsan Intizam karena sesuatu kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan, mewakilkan saya untuk menyampaikan sekedar sambutan. Sambutannya singkat saja, yaitu berisi doa. Semoga Bapak Ibu semua yang tahun ini dikehendaki oleh Allah bisa sowan di tanah sucinya, oleh Allah diterima dengan penuh kasih sayang. Amin Allahumma amin. Oleh Allah diterima dengan segala kemurahan, yang mana kita tahu Allah itu maha murah, maha pengasih, maha penyayang. Dan satu lagi yang seringkali tamu-tamu Allah itu lupa, Allah itu maha ngopeni. Napa Bapak Ibu? Maha ngopeni. Maka mereka yang sowan untuk haji seringkali diberi istilah tamu Allah. Yang bahasa Arabnya ada yang tahu? Tamu Allah bahasa Arabnya apa Bu? Duyufu ar-Rahman. Sering dibaca sambung menjadi apa? Yo bareng-bareng Duyufur Rahman. Dan kita tahu Rahman artinya kasih sayangnya melimpah ruah.
tiada batas. Semoga oleh Allah Bapak Ibu diterima demikian. Amin, Allahumma amin. Sehingga bisa mengikuti kegiatan haji sesuai dengan tuntunanipun sinten Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga berhasil meraih. Kalau haji itu jangan bilang menjadi salah kaprah, yang betul apa? Berhasil meraih apa Bapak Ibu? Haji mabrur. Istilah haji mabrur itu berlaku untuk ibu-ibu yang perempuan, dalam bahasa Arab ada kelompok mu'annas maupun mudzakkar. Mari kita amini, semoga Bapak Ibu semua bisa mengikuti tuntunan dalam berhaji yang diberikan oleh siapa tadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga berhasil meraih haji mabrur. Ayo, amin, Allahumma amin. Haji mabrur itu tidak ada pahalanya, itu belum titik, kecuali apa? Surga. Al-Jannah, yang sering di Indonesia kan menjadi surga. Bapak Ibu kersa dipun anugerahi surga. Oh, luar biasa. Itulah kampung halaman asli kita. Kampung halaman asli saya, nepanaken nama lengkap saya Muhammad Farhan Tokbi. Kampung halaman saya Pekunden, Semarang Tengah. Tapi itu bukan kampung halaman asli. Kampung halaman asli kita semua mana? Surga. Ya Adam, kenal Adam Bapak Ibu? Siapa Adam? Anak kita semua. Ya Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha raghadan haitsu syi'tum. Wahai Adam, silakan kamu tinggal bersama pasanganmu di al-jannah ini. Itulah kampung asli, kampung halaman yang Allah berikan untuk Adam semua. Dan kita siapanya Adam Bapak Ibu? Bani Adam, anak turun Adam. Inilah kasih sayang Allah. Setelah melihat kita semakin dekat pusara, kita semakin dekat atau semakin jauh? Perso pusara, pusara itu apa? Kita semakin dekat kematian, tapi Allah mendapati kita tidak semakin layak kembali ke al-jannah. Karena al-jannah itu tempat yang suci, sementara kita ada yang rawuh di sini merasa suci. Kalau aturi tunjuk jari, pulau bagaimana? Ada yang suci? Tidak ada. Tapi jangan khawatir, Allah Maha Oratif. Wahai hambaku, kamu semakin dekat kematian, rupanya tidak semakin layak untuk kembali mudik ke kampung halaman. Apa tadi? Al-Jannah Darussalam. Maka datanglah kemari. Please come here. Apa nih bukan itu? Ini sambutan ke KPDM saya rangkum dengan tugas saya dua, menyampaikan sambutan Ketua PDM Al-Ustadz Santri Jizam, dan tugas saya sebagai pemateri manajemen kolbu. Saya rangkum saja nih, kersane luas, karena asar itu pukul, ada yang tahu? Jangan jam, kalau jam yang fisik kebandul. Nah ini jam, pukul. Kulina akan bicara dengan bahasa yang benar. Pukul berapa asar itu? Menurut yang saya baca tadi pukul 14
31 menit. Nah, berarti kegiatan ini tidak boleh nabrak. Nabrak apa? Acara yang Allah selenggarakan agar kula panjenengan rukuk dan sujud kepadanya. Mila kawula to the point kemawon. Perkenankan mohon izin status saya sebagai mewakili ketua PDM dan pemateri Bapak Ibu tidak keberatan nih. Kawula rangkum, kawula rangkai sedemikian rupa. Kembali kepada tadi. Wahai hambaku, kamu semakin dekat kematian, atau kamu semakin tak layak untuk kembali ke tempat yang aku sucikan. Maka sebelum kamu dikafani oleh anggota keluargamu, please come here, ta'al, mreneo. Kafani dirimu sendiri. Bapak Ibu sudah belajar ihram? Sudah kan? Sebelum rawuh mriki, rawuh manasik tentu di istilahnya apa? Korwil masing-masing nggih. Wahai hambaku, sebelum kamu dikafani oleh anggota keluargamu, datanglah kemari, kafani dirimu sendiri di tanah suciku, tak boleh panggonan yang terbaik di bola bumi. Global, bola bumi ini ada lokasi terbaik, oleh Allah disebut tanah suci. Bukti bahwa tanah suci itu baik, satu rakaat di tanah suci sebanding berapa? Saya lupa. 100.000 rakaat. Sebanding berapa ibu? Pinten Pak? 100.000 rakaat. Bahwa tanah suci itu diberkahi oleh Allah secara fisik. Air paling baik adalah air yang oleh Allah dipancarkan di mana? Di tanah suci. Namanya air apa Pak? Zam-zam. Jangan ngantuk, kalau dengan ngantuk saya aturi soal. Jadi mana sih dengan saya angel ngantuk. Saya tidak suka memberi. Ya, saya tidak suka menganggap Bapak itu sebagai gentong, gentong. Hanya terisi ketika diisi. Saya ingin menganggap Bapak Ibu sebagai manusia seutuhnya. Bapak Ibu dalam proses belajar bersama saya ajak berpikir. Kembali ke tadi, apa tadi? Sebelum kamu dikafani, datanglah kemari, ini tanah suciku, tempat terbaik. Tanda terbaik itu dua saja. Satu, air terbaik bernama apa? Zam-zam. Dua, bahwa satu rakaat di sini sebanding pinten wau 100.000 rakaat. Kafani dirimu di tanah terbaik milikku, di hadapanku. Dan ketika kamu mengafani dirimu di tempat terbaik, ada satu lagi, di waktu terbaik. Ngomong-ngomong, setahun ada berapa bulan Bu? Halo? 12 bulan. Bulan pertama apa Bapak? haram. Jangan Januari no. Bulan pertama apa? Haji itu diikat dengan bulan-bulan Hijriyah. Haji, saya menyebut haji supaya Bapak Ibu membetulkan pelafalan. Bukan haji, bukan kaji. Nama saya bukan Farhan. Salah. Yang betul apa? Farhan. Baik Bapak Ibu. Saya
Bulan ada 12. Bulan pertama apa Pak? Muharram. Kedua apa Bu? Disingkat Muharram, diambil huruf pertama huruf apa? Mu. Sofar huruf pertama huruf apa Bu? So. Yuk digabung Muso. Kok diem semua? Ikuti 3, 2, 1. Muso. Mu singkatan apa Pak? Muharram. So singkatan apa Bu? Sofar. Sofar. Bulan ini bulan apa? Oktober. Bulan apa Pak? Sinten berso? Ingkang berso kuwi hadiah iki toyo. Maaf saya punyanya air. Bulan apa sekarang? Rabiul Akhir. Tanggal pinten Bu? Tanggal 13. Monggo Bu. Spesial ini. Bapak Ibu harus mulinaki itu. Siapa yang akan menjunjung harkat martabat bulan-bulan Islam? Kalau bukan orang Islam. Siapa yang akan membudayakan tahun-tahun Islam? Sekarang tahun berapa Bapak Ibu? 1447 Hijriah. Sekarang tanggal 13 Rabiul Akhir. Rabiul Akhir bulan keberapa Bapak Ibu? 4. Bulan ketiga namanya bulan apa? Rabiul Awal. Rabiul Akhir dan Rabiul Awal huruf pertamanya apa? Ro menjadi ro. Diulang lagi Musororo. Ayo sebutkan. Ro pertama Rabiul Awal, ro kedua Rabiul Akhir. Ada juga yang menyebut Rabiul Tsani. Dua-duanya benar. Setelah Rabiul Akhir bulan apa Bu? Rajab. Setelah Rajab apa Bu? Sya'ban. Rajab bulan pertama apa? Sya'ban titik telu. Bulan pertama apa Pak? Sya disingkat Rosya. Ayo ikuti. Nah begitu biar panjenengan tanpa ikut belajar. Saya tidak mau isi gentong. Saya mau tanya, gentong dan gotri hebat mana? Gotri. Besok gotri ya? Gentong itu apalagi kosong, kesampluk, pecah. Gotri, besok gotri. Jangankan kesampluk, diinjek pulau kemawon, pulau panjenengan tidak apa-apa. Mentilis, mentilis ya. Lah panjenengan harus jadi gotri. Gentong itu besar, isinya kosong, zong, blank, blok. Dan Bapak Ibu akan menjadi gotri ketika Bapak Ibu berisi la. Ayo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hebat lagi. Siti Hajar karena hatinya berisi la ilaha illallah, oleh Allah dianugerahkan air terbaik. Air apa? Zam. Siti Hajar ditinggalkan di jurang kering kerontang. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tapi Siti Hajar menyatakan siap ditinggal oleh suaminya tulang punggung ekonomi. Malah suaminya ditundung nyuwun sewu kiramangkungipun makaten Kang lebih segera panjenengan ninggalkan kami. Kami itu siapa? Siti Hajar dan bayinya. Siti Hajar lebih segera tenang karena tanggung jawab ngopeni kami. Kami siapa? Siti Hajar dan bayi itu beralih dari tanggung jawabmu sebagai manusia beralih menjadi tanggung jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pernah terjadi niki studi kasus. Ustaz Farhan lapor, saya suami mendapat kamar di lantai 5.
Istri saya di lantai 8. Ketika dilapori begitu, yang nangis saya, karena saya gagal mengisi hatinya dengan la ilaha. Siti Hajar ditinggalkan di jurang kerontang bla 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 tadi itu, jauh ditinggal ke Palestina. Orang nesunan, orang protes. Saya merasa Mila, sebelum Bapak Ibu belajar ini itu, isi dulu apa? Hati dengan apa? La ilaha illallah, Allah Maha Mughni. Ngomong-ngomong, saat ini Bapak Ibu menjadi tamu KBIHU Ar-Rahmah, betul? Perlukah Bapak Ibu ngasto kursi? Tidak perlu, ditanggung oleh tuan rumah. Perlukah Bapak Ibu ngasto unjukan? No, never. Perlukah Bapak Ibu ngasto snack? Tidak perlu. Padahal yang namanya KBIHU itu tidak sekaya gini apa benar? Panjenengan ditimbali oleh Allah, tidak lewat WA, tidak lewat Instagram, tidak lewat media sosial, tidak lewat surat, lewat kitab suci. Kok sampai sama? Waduh, panasin mati ya. Ini berarti seudahn apa tidak dengan tuan rumah? Paham yang saya maksud tuan rumah? Panjenengan itu tamu, tuan rumah panjenengan siapa? Tuan rumah panjenengan bukan Raja Saudi. Tahu nama Raja Saudi? Ustaz tahu ya? Salman bin Abdul Aziz. Itu bukan teman saya, orang lain. Panjenengan ke sana itu bukan tamu Menteri Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia. Panjenengan dan tamu. Saya mundur, saya ngelirik jam waktu saya habis. Saya maksimal di sini pukul 14.05. Nanti masih ada pengumuman. Kalau manajemen kalbu saya ini belum full, nanti akan saya sambung di kegiatan berikutnya. Siap? Siap apa Bapak Ibu? Siap menjadi tamu Allah. Yaitu apapun yang Bapak Ibu temui, syukurilah. Masih ingat tadi? Saya lompat dulu. Coba semuanya berdiri. Sampai beri kecuali yang berhalangan secara kesehatan. Yang tidak berhalangan berdiri atau jumenang. Ya Allah, saksikanlah ini calon tamu-tamu ingin memenuhi panggilanmu dengan kekuatan bukan uang, dengan kekuatan bukan otot kawat balung besi, bukan dengan kekuatan pengalaman sudah umroh berkali-kali, tapi dengan kekuatan la ilaha illallah. Ayo ikuti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bimbingan KBIHU Ar-Rahmah Muhammadiyah Kendal sebekan ikhlas. Mana telunjuknya? Yang tinggi ini salam Islam. Asyhadu, kalau panjenengan sholat kan begini. Asyhadu alla ilaha illallah. Bisa mengangkat tangan? Saya ulangi. Bimbingan KBIHU Ar-Rahmah Muhammadiyah Kendal sebut ikhlas. Yang tinggi ikhlas. Sabar. Mental bodoh Bapak Ibu. Sabar. Setelah sabar apa? Syukur. Dibuka ini, kedua tangan dibuka. Syukur. Yang terakhir ridho. Koreksi untuk teks ridho, RIDLA. Apa? RIDLA. Boy itu bot ya. Siap ya? Yang terakhir apa? Orang. Harus senyum. You must
smile. You must keep smiling, sebab senyum itu sedekah, apalagi di tanah suci. Nanti panjenengan belum boleh mundur sebelum hafal ini. Dicegat di situ itu. Siap nggih para Bapak Ibu saudara nggih? Ayo ulangi. Bimbingan KBIHU Ar-Rahman Muhammadiyah Kendal. Ikhlas, sabar, syukur, ridho, orang sunnah. Harus senyum, seorang senyum berarti belum tulus. Begitu ya? Semoga Allah menyaksikan ini. Silakan dinarat lagi. Waktu saya tinggal 4 menit, boleh saya tuntaskan Bapak Ibu? Apa tadi? Wahai Tontowi, Tontowi itu saya. Yang manggil saya Tontowi adalah biasanya keluarga. Yang manggil saya Farhan itu biasanya teman-teman di kelas, teman-teman yang ada Bapak Ibu ngaji bersama. Ada pula yang panggil Muhammad tapi kalangan kecil, orang-orang paling dekat saya. Kita ulangi Bapak Ibu. Hei Tontowi, semakin dekat ajalmu, kamu belum semakin pantas mudik, karena dosamu semakin bertambah. Apa solusinya? Datanglah ke tanah suciku di bulan suciku. 12 bulan itu dalam setahun ada 4 bulan suci. 4 bulan suci apa saja Pak? 4 bulan suci. Bapak dulu apa Pak? Turun. Muharram, terus Rajab, terus Zulqa'dah, Zulhijjah. Besok ya. Kenapa Muharram kita sebut pertama? Karena dia jatuh bulan pertama. Diulang lagi Bu, monggo. Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Baik, tinggal 2 menit waktu saya. Datanglah kemari, tak ongkosi Tontowi. Pesawatmu terbang, tak songgo supaya selamat mendarat sehingga bisa nampak ke tanah suci. Ketika tiba ke tanah suci, tanahnya suci, bulannya suci. Haji itu bulan apa? Dzulhijjah, termasuk salah satu dari 4 bulan suci. Singkat kula matur, tanahnya tak pilih ke tanah suci. Kamu melucuti pakaianmu sendiri, gantilah, kafanilah oleh dirimu sendiri di bulan yang aku pilihkan, yaitu bulan Dzulhijjah. Ini konteksnya haji pada tanggal 8 Dzulhijjah waktu duha. Bapak Ibu, tanahnya suci, betul? Bulannya suci. Yang dihadirkan di sana orang suci. Kenapa? Inilah kemurahan Allah. Supaya panjenengan semua menjadi suci, supaya kamu Tontowi menjadi suci, lafalkanlah kalimat yang paling aku suka. Kalimat apa? Tauhid. Kalimat apa Bapak Ibu? Tauhid. Tauhid dalam konteks kita mengafani diri sendiri itu adalah labbaik Allahumma hajjan. Kalau dalam konteks haji. Sampun pernah belajar ini belum? Oh, ada yang belum, ada yang sudah, okay? Coba diulangi. Labbaik Allahumma hajjan. Kita satu paket, nanti sebelum itu kita melafalkan umroh. Bunyinya bagaimana? Labbaik Allahumma umratan. Semuanya itu diikuti dengan talbiyah. Maka Bapak Ibu, tanah di mana kita mengafani diri sendiri suci. Bulan di mana kita mengafani diri sendiri suci. Last but not least, kain kafan warnanya apa?
putih. Kain ihram bapak-bapak putih. Itu adalah simbol kula panjenengan dening Allah akan diputihkan. Totalnya, lengkapnya ditambah dengan apa? Kalimat tauhid. Mengakhiri itu, mari kita bertalbiyah lagi Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu bertalbiyah itu masuk di hati. Karena banyak orang bertalbiyah kayak bio. Perso bio? Bio itu gimana? Bio itu bio itu mengucapkan tapi tidak tahu maknanya. Inilah prosesi panjenengan oleh Allah disilakan untuk mengafani diri sendiri. Ada 3 suci yang harus buat Tritunggal. Tanahnya apa tadi? Suci. Waktunya suci. Kalamnya suci. Maka Rasulullah dawuh, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah belum suwarga. Inilah Bapak Ibu simulasi penanam sungguhan. Allah melatih kula panjenengan bersimulasi untuk bisa kembali ke surga lewat prosesi haji, tepatnya umroh dan haji, karena kita akan melakukan haji tamat. Terus pundi siap sedaya? Dengan segala hal yang akan dihadapi siap? Termasuk suami lantai 5, istri lantai 8, protes apa pripun? Malu kita kepada Allah. Hanya beda lantai, sudah ngerti pusing. Saya tidak marahi orang itu. Maaf, saya tidak boleh menyebut nama. Saya yang berresmi berarti tontowi gagal membekali calon tamu. Bekal untuk calon tamu Allah bukan realnya satu kok. Bekal terbaik Persani. Saya di PR kan? PR nanti laporkan ke HP saya. Persona nomor HP saya. Yang tidak mengerjakan nanti tak uyang yang main. Saya punya alamat panjenengan semua. Nomor HP saya 085. Sudah? 085 6265 4986. Boleh saya ulangi? 085 6265 4986. PR Bapak Ibu, Al-Baqarah ayat 197. Tolong kirimkan ke saya arti ayat tersebut. Al-Baqarah ayat 197. Bekal terbaik panjenengan sholat kepada Allah adalah takwa. Itu inti ayat tadi. Tolong ayat itu artinya apa lengkap diketik. Kalau panjenengan tidak bisa ngetik, nyuwun tulung putra atau nyuwun tulung cucu. Ngerti ya? Mangke kirim ke kula, nek dereng mangke kula centang ini kok belum. Nanti tak kejar. Betul? Siap untuk jadi tamu Allah? Betul ya? Baik Bapak Ibu, saya terlalu melampaui batas waktu. Mohon maaf, dan saya yakin meskipun belum tuntas, Bapak Ibu tetap mantap ya. Mantap sebagai tamu Allah akan diopeni oleh Allah. Maka beruntunglah ketua guru, ketua rombongan, siapapun yang suka menolong orang lain di tanah suci, oleh Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya akhiri dengan doa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Rabbana, ayo 3, 2, 1. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon pamit, silakan diikuti acara ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kami sampaikan kepada beliau Bapak Kiai Haji Farhan Tantowi. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara berikutnya kita ada sesi foto bersama. Mohon Bapak Ibu semuanya bisa berdiri. Monggo Bapak Ibu. Bapak pembimbing masing-masing korwil bisa maju ke depan karena masih ada space yang kosong untuk bisa digunakan untuk sesi foto bersama. Kita ya, Bapak Ibu ingat tadi ikhlas dan seterusnya ya. Bagaimana, siap video? Saya hitung mundur dalam hati. Tek, tek, tek. Bimbingan KBIH Warahmah Muhammadiyah Kendal, monggo ikhlas, sabar, syukur, ridho, ora piye waduh ulangi ya. Bimbingan KBIH Warahmah Muhammadiyah Kendal, ikhlas, sabar, syukur, ridho, ora sunah. Amin Allahumma amin. Makatan saya mohon diri. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon bisa duduk kembali. Selanjutnya acara berikutnya adalah informasi kepada Mas Fikri untuk bisa menyampaikan informasi kepada para calon jamaah haji. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin berbicara di depan Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah mungkin panjenengan Fadil mencatat nomor saya dan Mas Najib, atau mungkin disimpan di kotak, karena kami yang akan membantu panjenengan dalam hal proses administrasi di, kami menyebutnya adalah kantor pusat Arab atau di kantor. Maksudnya biar dibuka sekalian sih, biar tidak apa-apa. Soalnya jarang ke atau di kantor KBIH Warahmah yang ada di Kendal. Jadi permasalahan panjenengan, contoh saja nanti yang biasa terkendala adalah terkait dokumen paspor yang kemarin masih tertunda, atau mungkin panjenengan belum mendapatkan jadwal paspor. Nanti panjenengan dibantu oleh korwil, atau nanti panjenengan bisa kontak saya. Namun mohon dibantu di korwil terlebih dahulu. Terus kemudian yang berikutnya terkait dengan mungkin yang bertanya-tanya biaya pelunasan haji, mohon bisa bersabar terlebih dahulu, karena tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Mustafa itu masih dalam proses transisi. Terus kemudian pertanyaan yang sering ditanyakan adalah terkait penggabungan. Penggabungan atau mungkin suami istri terpisah. Saya berangkat tahun ini, tetapi suami atau istri atau anak saya berangkat tahun 2030 atau 3133, maka itu belum ada aturannya Bapak Ibu. Jadi nanti menunggu proses regulasi yang terbaru. Apakah ada? Kita doakan bersama masih ada kesempatan untuk yang namanya penggabungan dan juga untuk pendampingan. Terus kemudian terkait informasi pelimpahan nomor porsi itu masih bisa dilayani. Jadi apabila ada yang mau menggantikan nomor porsi panjenengan, mungkin keluarga, itu monggo bisa diajukan mulai sekarang agar bisa berangkat tahun ini. Mungkin keluarga yang meninggal ataupun siapa, silakan mulai diajukan ke masih ke Kementerian Agama Bapak Ibu. Masih di Kendal, belum ada Kementerian Haji
haji dan umroh di Kabupaten Kendal. Terus kemudian informasi terkait dengan kegiatan perhajian atau informasi haji, utamanya adalah panjenengan yang jamaah haji cadangan yang hari ini datang, bahwa jamaah haji cadangan yang tahun kemarin 2025 insya Allah positif tahun ini berangkat. Namun yang proses jamaah haji yang besok insya Allah berangkat 2026 atau 2027 itu artinya jamaah haji keberangkatan tahun ini tetapi dia cadangan itu nanti menunggu regulasi. Per hari ini untuk nomor porsinya itu sesuai undangan yang pernah kami sebar, mohon bisa dicatat ya. Nomor porsi yang terakhir yang insya Allah dalam hal ini pasti berangkat tahun 2026 adalah 1100582 Kami ulangi lagi 1100582 itu insya Allah dalam hal ini berangkat pasti di tahun 2027 2026. Terus kemudian maka di bawah itu atau mungkin saya katakan pendaftarannya itu sampai dengan tanggal 22 Januari 2013 nomor porsi tadi itu berarti mungkin nyerempet sedikit, mungkin nomor porsinya selisih 100 nomor. Itu kemungkinan panjenengan masuk jamaah cadangan. Jadi kepastiannya belum ada berangkat atau tidak. Namun kita ikhtiari bersama dengan doa semoga panjenengan katut di tahun 2026. Nah, nanti regulasi cadangan akan kami infokan lebih lanjut ketika ada regulasi terbaru. Terus kemudian yang terakhir mungkin kami sampaikan untuk panjenengan aktif di media sosial dalam hal ini WhatsApp, Bapak Ibu. Mas, aku orang mudeng nganggo WhatsApp. Putra putri panjenengan mohon dipaksa masuk ke grup WA Korwil. Jadi panjenengan walaupun jarang HP, yang penting putra putri jenengan itu aktif. Artinya informasi yang diberikan ke Korwil itu nanti bisa tersampaikan walaupun itu melalui putra putri panjenengan. Mungkin setiap seminggu sekali atau 3 hari sekali mohon dicek grup WhatsApp yang dikirimkan ke Korwil. Khawatir kami mungkin hari ini yang baru tahu ada manasik ya Bapak Ibu. Nah itu mohon lebih aktif lagi karena kebutuhan panjenengan itu kami belum tahu seberapa itu. Terus kemudian mungkin sesi tanya jawab nih Bapak Ibu masih sekitar 12 menit lagi menjelang waktu sholat asar. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Tidak teman Kevin. Bapak Ibu, terkait undangan yang oleh Kemenak ditanyakan ke KUA. Tetapi yang tadi saya sampaikan nomor porsi tadi yang saya sebutkan, insya Allah panjenengan katut. 1100582 berarti di bawah itu jenengan insya Allah katut. Artinya kalau jenengan 581 insya Allah katut. 580 insya Allah katut Bu. Jadi yang belum dapat undangan fisik Kemenak itu jangan risau karena tadi informasi yang saya sampaikan valid.
dan insya Allah bisa dipercaya berdasarkan data. Kami tidak sebar data panjenengan, karena ini data pribadi. Terus kemudian undangan puskesmas mohon dihadiri. Kalau panjenengan tidak bisa hadir dalam hal ini kegiatan luar kota atau mungkin di luar daerah Jawa Tengah, bisa periksa di klinik atau dimanapun, tetapi menggunakan format oleh Kementerian Kesehatan. Formatnya insya Allah kami sudah ada di lampiran undangan kesehatan. Periksa ke klinik atau rumah sakit daerah atau provinsi, lampirkan saja. Kalau seandainya panjenengan ada kegiatan di luar kota, suami atau istrinya yang belum periksa kesehatan. Monggo Bapak Ibu. Untuk undangan mohon datang sesuai dengan puskesmasnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena data kesehatan panjenengan nyantolnya di puskesmas itu. Sesuai undangan. Kenapa? Karena data haji itu yang digunakan oleh puskesmas itu adalah data haji ketika panjenengan daftar. Ketika panjenengan perubahan domisili, contoh saja saya Kaliwungu daftarnya ketika haji, kemudian saya pindah ke Pelakuman, maka ya undangan saya nyangkutnya Kaliwungu. Jadi mohon bisa hadir di sana karena data panjenengan ada di sana. Mungkin ada lagi? Terima kasih. Saya mau tanya Pak, suami saya kan digantikan oleh anak saya yang pertama, tetapi domisili anak saya itu di Malang. Saat ini masih proses perintahan. Kemudian nanti katanya dari Kemenang itu bisa diurus setelah rekening di bloknya dibuka. Kemudian baru bisa diurus selanjutnya. Kemudian untuk yang cek medical check-up itu nanti seharusnya di mana? Terima kasih. Betul. Untuk terkait dengan foto paspor tahap 2, kalau panjenengan nanti mengikuti arahan dari Kemenang, insya Allah rencananya itu Mas Majid ada rencananya itu kalau tidak bulan Oktober ini akhir atau di bulan Januari Bapak Ibu. Infonya Pak. Karena imigrasi Semarang itu dikeroyok berapa kabupaten, 5 kabupaten kalau tidak salah, Jombang, terus kemudian Semarang, Salatiga. Kalau panjenengan masuk nyanda, insya Allah nyanda Bapak Ibu. Jadi ikuti arahan kami terkait foto paspor. Nanti kalau lebih lanjut kami akan share terkait dengan jadwal yang tahap kedua. Lalu kemudian terkait pendampingan dan pelimpahan kami sampaikan di awal, belum ada regulasi untuk tahun 2026. Kita berdoa bersama semoga tetap ada regulasi seperti tahun kemarin, yaitu salah satu saya masuk gampang banget jika tahapnya adalah panjenengan yang akan berangkat atau yang mau didampingi harus lunas dulu. Itu biasanya di bulan Syawal sih Pak, pelunasan. Kalau tahun kemarin pelunasan bulan Desember belum. Rencananya sebelum Ramadan untuk tahun ini infonya. Jadi jenengan lunas dulu, terus kemudian setelah itu pendamping atau yang mau menggabung ke panjenengan, setelah itu melampirkan persyaratan. Apa saja persyaratannya nanti bisa WA ke saya Pak. Terus mau bilang nanti detail setelah itu. Maksud saya untuk yang medical check-up itu di Malang atau di sini? Terus kemudian terkait proses pelimpahan, ketika sudah melimpah putra putri panjenengan di luar kota, di Malang, di Bogor atau Jakarta, bisa medical check-up atau pemeriksaan kesehatannya di kabupaten kota domisili sekarang.
Yang penting melampirkan nanti form atau formulir yang nanti disyaratkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi nanti datang saja ke sana, kan dengan sudah dapat undangan dari puskesmas ya? Ada? Belum? Ya, ada yang sudah, ada yang belum, dan nanti di belakangnya itu walaupun digital nanti dilaporkan saja ke mungkin RSUD atau RSUD ya. Jadi tidak harus dikejar. Kalau seandainya peraturan kajian tidak masalah, mungkin itu cukup deh. Selanjutnya terakhir nih. Bapak Ibu, proses kemarin foto paspornya pertanyaannya ada di mana? Adalah di Kementerian Agama. Jadi KBIH tidak menerima paspor. Lalu panjenengan nanti mau ke luar negeri, semoga panjenengan setelah itu umroh bersama anak juga oleh panjenengan haji umroh dulu, paspor diambil di Kementerian Agama. Jadi panjenengan mau menggunakan paspor itu ada di Kementerian Agama, bukan di KBIH, bukan di Korwil. Tapi mohon konfirmasi panjenengan apabila mau melangkah, informasi saya mohon koordinasi WA atau Korwil terlebih dahulu. Jadi mungkin di Sukorejo WA Pak Fauzan dulu, Pak saya mau ke Kementerian Agama, agar nanti Pak Fauzan tidak kaget. Jadi nanti apabila butuh paspor di Kementerian Agama bisa langsung diambil. Bapak Ibu, terima kasih. Dan terakhir, paling akhir dari kami, mohon diperiksa kursi di bawah tempat duduk panjenengan. Kami siapkan dompet bagi yang beruntung. Silakan dicek Bapak Ibu di kursi masing-masing bagian bawah ada dompet. Terima kasih. Demikian kami akhiri, kami serahkan kepada pembawa acara untuk ditutup dengan doa. Demikian dari saya. Terima kasih dan semoga khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah kita pada acara yang ketujuh, yakni doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Haji Tahsya Ainul Haq. Kepada Ustadz Haji Tahsya Ainul Haq bisa menempatkan diri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun ketemu hadiahnya Bapak Ibu. Sampun ya. Monggo sesarengan kita tutup acara dengan berdoa bersama kepada Rabbul Bait, Allah Subhanahu wa taala yang akan menyambut
panjenengan untuk menjadi tamu Allah kelak, insya Allah di bulan Zulhijjah besok. Amin. Amin ya Rabb. Alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa 'amalana 'amalan mutaqabbala wa tijaratana tijaratan lan tabur. Rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da' wa saqam. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain marratan ba'da ukhra. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara demi acara sudah kita lewati dan sampailah kita pada acara yang terakhir, yakni penutup. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.